Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahis sifat, bismillahil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wal alim. Bismillah, salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhwafillah jamaah salat zuhur yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat zuhur berjamaah. Dan insya Allah mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan tatkala Allah berfirman kepada Nabi Uzair, "Ya Uzair, ija ajnabta dan ba saghira fala tanzur ila sigarihi wanzur ila man ajnabta lahu." Wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, jangan engkau pandang kecilnya dosa tersebut, tetapi lihatlah zat Allah subhanahu wa ta'ala yang engkau berbuat dosa kepadanya. Jadi itu yang disampaikan dalam firman Allah kepada Nabi Uzair, ya. Sekecil apapun dosa, ya, seorang hamba jangan melihat daripada besar kecilnya dosa, tetapi lihatlah bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan maksiat itu kepada siapa. Jadi tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan lagi di sini, wa ija asabaka khairu yasirun fala tanzur ila sigarihi wanzur ila man rajaqaka. Ya, wahai Uzair, ya, tatkala engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, walaupun kebaikan-kebaikan itu kecil, ya, tetapi jangan engkau lihat daripada rezeki yang kau terima, kebaikan yang engkau terima, tetapi engkau harus melihat siapa yang memberikan daripada kebaikan-kebaikan, termasuk rezeki yang engkau terima. Ya. Kemudian wa jaa asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi, ya, kama la yashkuka ila malaikati ija sa'idat ila musawika. Ya. Wahai Uzair, ya, dan apabila engkau mendapatkan musibah, ya, maka jangan engkau ceritakan kejelekan-kejelekanku kepada orang lain, sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekan-kejelekanmu kepada malaikat-malaikatku ketika catatan kejelekanmu dilaporkan kepadaku. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menjaga aib manusia. Ya. Kenapa seseorang itu bisa dihormati dalam sebuah majelis? Kenapa seorang guru bisa dia berbicara di depan siswanya? Kenapa seorang dosen bisa mengajarkan ilmu kepada mahasiswanya? Karena Allah mengangkat ilmu kemudian menutupi daripada kekurangan-kekurangan aibnya. Ya. Makanya tidak boleh menceritakan, ya, nasib buruk yang menimpa kita, ya, kepada siapapun, ya, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi hukumnya haram menceritakan sebuah kesialan, ya, sebuah takdir yang menimpa kita, kemudian kita syikayah, ya, artinya mengadu, ya, kepada manusia, curhat kepada manusia, kok Allah seperti ini memberikan ujian kepadaku, itu tidak boleh, ya. Jadi
hanya kepada Allah kita melakukan syikayah, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah menimpa kita. Yang kedua ada yang bernama Hatim Al-Asam, ya, dia mengatakan dalam sebuah makalahnya, an Hatimil Asami ma min sabahin ila yaqul syaitan ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu fa akulul mauta wal basul al kafan waskunul qabra fayahruba minni, ya. Tatkala setiap subuh setan datang kepadaku, kata Hatimil Asam ini, ya, apa yang engkau makan? Kemudian Hatim Al-Asam ini menjawab, yang aku makan, ya, adalah kematian, ya. Kemudian apa yang kau pakai? Aku memakai kafan, ya. Kemudian apa yang menjadi tempat tinggalmu? Tempat tinggalku adalah kuburan. Maka setelah Hatim menjawab itu terhadap syaitan yang bertanya, maka kaburlah syaitan ini, ya. Ini orang-orang wali Allah, ya, dia bisa berdialog, ya, dengan syaitan sekalipun, ya, karena dibuka hijabnya, ya kan, sehingga memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua. Nah, Hatim bin Asam ini sesungguhnya nama aslinya Abdurrahman Hatim bin Ulwan, ya, atau disebut juga dengan Hatim bin Yusuf. Beliau adalah seorang ulama besar di negeri Khurasan, ya. Artinya Hatim itu adalah tuli. Kenapa dikatakan tuli? Karena tatkala ada seorang ibu-ibu mendatangi Hatim Al-Asam ini, kemudian dia mempunyai keperluan dan minta Hatim untuk, ya, memberikan sebuah solusi, tetapi tiba-tiba sang perempuan ini dia buang gas, ya, dan terdengar oleh Hatim Al-Asam ini, ya. Tetapi Hatim Al-Asam ini dia sangat tahu, ya, tatkala dia melihat si ibu ini mukanya merah, menahan rasa malu karena dia tidak bisa menahan daripada buang gasnya itu, ya. Tetapi apa yang dikatakan Hatim Al-Asam ini kepada ibu, ibu tolong keraskan suara, aku tidak mendengarnya, ya. Aku tidak mendengarnya, ya. Ya, artinya perempuan ini setelah mengatakan, ya, setelah mendengar perkataan dari Pak Hatim ini, ya, dia berpikir ternyata Hatim ini tuli, dia tidak mendengar tadi daripada kentutku ini, ya. Padahal Hatim mendengar itu, ya. Tetapi itulah orang-orang yang telah terjaga akhlaknya. Dia tidak ingin, ya, orang lain itu malu, ya, karena perbuatannya dia menutupi daripada perbuatan seolah dia tidak mendengar, ya. Ini kan akhlak yang luar biasa, ya, terhadap saudaranya, ya, orang yang bertamu kepadanya, kemudian dia buang gas, Hatim pura-pura tidak mendengar. Nah, makanya dinamakan dengan Hatim Al-Asam, artinya seorang yang tuli, ya, padahal namanya Abdurrahman bin Ulwan atau dipanggil dengan Hatim bin Yusuf, ya. Ini yang harus kita teladani daripada seorang yang bernama Hatim Al-Asam ini, ya. Dalam hadis Abu Hurairah, ya, baginda Rasulullah SAW juga bersabda, ya, barang siapa yang menutupi aib orang lain di dunia, imalikan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. La yastaru abdun abdan fid dunya ila satarhullahu yaumal qiyamah. Barang siapa seorang yang menutupi aib daripada saudaranya di dunia, maka di akhirat maka Allah akan menutupi aibnya. Makanya tatkala ada orang, ya, yang menjelek-jelekan tentang kita, tentang pribadi kita, kelemahan-kelemahan kita, tidak usah dibalas dengan kata-kata, tapi kita cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa na'lamu binafsi minhum, Allahumma ij'alni khairan mimma yadunun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun, ya. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku sendiri daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku ini lebih baik dari yang mereka sangkakan,
ampunkanlah aku terhadap apa yang mereka ketahui diriku, ya janganlah engkau menyiksaku dengan yang terjadi kepada mereka. Ya. Jadi tatkala kita menerima pujian ya, atau sebuah cacian makian, maka berdoalah seperti tadi, Allahumma antamu minni binafsi wa ana alamu binafsi minhum. Ya. Jadi tidak usah kita melakukan sebuah perlawanan yang artinya terjadi pertengkaran, perdebatan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW di pagi dan petang berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma shtur aurati. Ya. Jadi ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu afiyah di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu afwa dan afiyah pada urusan agamaku, duniaku, wargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah daripada aibku ini. Ya. Jadi itu yang yang harus kita amalkan ya tatkala kita mendapatkan sebuah pujian atau cacian daripada orang lain. Nah, Hatim bil Assam ini adalah seorang ulama sufi yang hidup pada tahun 237 Hijriah. Ya. Bahkan Hatim tatkala dia mendengar ada ya di penduduk Ar-Roy ini ya ada seorang yang bernama Al-Tuhafusi ya. Al-Tanafusi ya, seorang ulama yang hidupnya bermewah-mewah ya. Rumahnya bagus, ya besar, kemudian peralatannya juga lux ya. Kemudian Hatim mengunjungi daripada ulama ini ya. Kemudian ditanya oleh sang ulama ya. Hatim menjawab bahwa aku sedang mencari ilmu ya. Ajarkan aku tentang bagaimana berwudu sebelum sholat ya. Kemudian ya ulama ini meminta tolong kepada Hatim untuk mengambil bejana ya berisi air yang terletak ya di rumahnya. Kemudian ulama ini mulai berwudu ya, mengajarkan kepada Hatim bil Assam ya kan gitu. Nah kemudian setelah itu Hatim bil Assam ini oke, sekarang saya akan mempraktekkan apa yang tadi engkau ajarkan tentang berwudu tadi ya. Kemudian Hatim berwudu, membasuh, cuman membasuhnya nggak 3 kali ya, di 4 kali. Membasuh muka 4 kali, tangan 4 kali ya kan, ke telinga 4 kali, membasuh kaki dan seterusnya. Itu 4 kali sehingga ya kata ulama ini ya, engkau telah melakukan sebuah yang mubah ya, yang sia-sia. Pada cukup 3 kali dalam berwudu membasuh daripada anggota tubuhmu. Ya. Kemudian Hatim menjawab, lalu bagaimana dengan engkau, ya wahai guru yang berkehidupan dengan gemerlap harta? Ya, bukankah itu lebih mubah daripada apa yang tadi aku lakukan dalam wudu itu? Ya. Jadi Hatim itu ingin mengajarkan orang tetapi dengan sebuah akhlak ya. Jadi dia sengaja, bukan dia tidak mengerti daripada ilmu fikih ya, bab thaharah ya, tetapi Hatim mengajarkan itu agar ulama ini ya juga terbuka hatinya bahwa kehidupan yang gemerlapan dalam dirinya itu sebenarnya mubah dan makruh bagi orang-orang yang dia dipilih oleh Allah menjadi seorang panutan ya dalam masyarakat ya, seorang ulama yang hidupnya bermewah-mewah gemerlapan yaitu makruh ya hukumnya ya. Jadi Hatim mengajarkan ini ya, jadi bagaimana dengan Tuhan ya, hidup bermewah-mewah sedangkan aku hanya melakukan dalam wudu ini hanya melebihkan 1 kali yang mubah ya, mestinya 3 kali kan jadi 4 kali. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Ya mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan sebuah rahasia ilmu dan rahasia ibadah sehingga bertambah usia kita, bertambah pula ilmu kita, bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir memasuki Ramadan ya. Sudah tanggal berapa sekarang? 12 Sya'ban insyaallah ya. Jadi mungkin
15 hari ke depan atau 17 hari ke depan ya kita akan menghadap ke Ramadan, dan nanti pertengahan nisfu Syaban ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ya mengangkat daripada dosa-dosa kita, kemudian menyampaikan ya usia kita untuk memasuki Ramadan, dan mudah-mudahan bulan Rajab yang telah lewati dan bulan Syaban yang sekarang kita injak ya, kita sedang berjalan di bulan Syaban ini ya, Allah beri keberkahan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.